Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, jadi kemarin aku ngupload video tentang SM, Izuman, sama Hype. Ternyata banyak banget yang tertarik sama berita ini dan aku juga suka banget karena ini ada hubungannya sama bisnis. Tapi juga cukup banyak yang suka mendengar info-info ini. Jadi aku sendiri jadi kayak, wah ini aku juga menarik ini, jadi tak kontenkan lagi. Kali ini pendekatannya agak berbeda. Jadi kemarin malam aku sendiri pun nyari-nyari, baca-baca, ngeliat video. Sebenarnya apa tanggapan dari para ahli ekonomi? Kenapa Izuman itu memilih menjual perusahaannya ke Hype? Dan kenapa Kakao itu memilih SM bukan YG atau JYP? Langsung kita mulai. Pertama-tama, kenapa Kakao itu memilih untuk membeli SM bukan YG atau JYP? Sebenarnya Kakao itu lumayan pingin membeli entertainment, tapi di waktu-waktu terdekat ini, YG sama JYP itu masih belum ada yang mau menjual sahamnya dalam jumlah yang besar. Sedangkan SM, Izuman sendiri, itu memang ada niatan menjual saham SM. Dan bukan kesempatan kali ini, di kesempatan sebelumnya, yang sempat disebutkan yang kira-kira bakal beli SM ini siapa? Sebenarnya adalah antara CJENM atau Kakao. Jadi waktu itu juga sudah dirundingkan dan seperti yang udah aku sampaikan di video yang kemarin, yang menjadi permasalahan adalah like planning. Jadi mau Kakao atau CJ diperkirakan mereka itu nggak mau membeli perusahaan SM ini karena ada ikatan kontrak dengan like planning. Pastinya kita semua jadi mikir loh, emangnya seberapa sih yang diambil sama like planning? Kok sampai segitunya nggak mau? Oke, jadi ini ada satu data tapi dalam bahasa Korea, jadi tak bacakan aja. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya like planning ini mendapatkan uang dari SM dari jumlah pemasukan, bukan dari profitnya. Jadi misalnya SM tahun ini mereka minus pun, tapi karena ada pendapatan segini, mereka itu tetap harus ngasih ke like planning. Jadi kalau dilihat total angkanya itu emang udah besar, tapi yang lebih ngeri lagi adalah di saat perusahaan SM itu lagi minus pun, harus tetap ngasih jatah kepada like planning. Nah, ini ada beberapa angka. Di tahun 2004, perusahaan SM itu minus 588 juta Korea won, tapi masih harus ngasih 1,8 M kepada like planning. Di tahun 2006, minus lagi 2,3 M Korea won, alias ya 23 miliar rupiahan, tetap ngasih 1,4 M kepada like planning. 2007 minus lagi 3,7 M, tapi tetap ngasih 1,2 M. 2008 minus 1,69, masih ngasih 2 M. Nah, untungnya setelah itu di tahun-tahun berikutnya perusahaan SM itu nggak pernah minus lagi, sehingga ini tidak terlalu menjadi masalah. Tapi masalahnya, kalau misalnya kita lihat angkanya ini, lihatin seberapa banyak persenan ataupun porsi yang diambil. Diperkirakan SM yang profitnya itu total ya dari tahun 2001 hingga 2021 itu mencapai 4,2 triliun. Dan yang diterima oleh like planning itu mencapai sekitar 1,4 triliun alias sekitar 35% keuntungan SM itu diambil sama like planning. Waktu itu pun si JINM ataupun Kakao yang mendengarkan ini, wah kalau kayak gini caranya kita nggak mau, waduh nggak mau deh, nggak mau. Kayak gitu. Jadi pada waktu itu mau si J mau Kakao melihat, wah ini kalau beli untungnya nggak terlalu besar ini, nggak mau. Sehingga sempat ada pembicaraan kalau SM ini mau dijual itu menjadi hangus. Nah, dan waktu berjalan, seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya, sebenarnya dari sisi bisnis, SM itu ternyata sedikit ada minusnya di beberapa hal ini. Memang bagus, Izuman itu mengatur semua dari awal hingga akhir sebuah ide ataupun konsep untuk sebuah idol itu untuk debut. Tapi yang menjadi masalah adalah jumlah lagu yang bisa dihasilkan itu jadinya terbatas. Sehingga para investor-investor ataupun pemegang saham lain itu meminta SM untuk menambah jumlah produsernya. Dan yang sering disebutkan adalah Hype. Itu loh, lihatan Hype. Mereka kan banyak produsernya dan juga mereka bisa berjalan masing-masing. Perusahaan itu harus kayak gitu, jangan cuma satu orang. Jadi istilahnya gini, kita ngerti chef namanya Gordon Ramsay itu bagus, masakannya pasti enak gitu. Tapi bayangkan kalau restoran itu yang masak cuma Gordon Ramsay. Waktu Gordon Ramsay lagi malas masak, nggak jualan. Waktu Gordon Ramsay fit, jualan tapi nggak ada tamu, jadi sedikit kurang konsisten ya toh. Sehingga yang diinginkan adalah boleh kamu yang mungkin menanggungjawabkan atau apa, tapi bikin lebih banyak produser sehingga perusahaan SM ini terus bisa menghasilkan jumlah lagu lebih banyak lagi.
kayak gitu. Dan juga di luar itu, para analis itu bilang bahwa SM itu melakukan banyak bisnis-bisnis yang kurang ada hubungannya. Kayak tiba-tiba mereka ini mulai jualan wine, mulai bikin kayak perhotelan di mana. Dan ini diperkirakan semua itu karena keinginan Izuman. Jadi kayak ini perusahaan besar gini tiba-tiba bikin hotel, tapi juga profitnya nggak bagus. Bikin wine, tapi nggak bagus. Jadi kayak arah bisnisnya ini sedikit kurang jelas. Yang menjadi poin minus bagi para investor yang ingin beli sahamnya SM ini. Jadi seperti yang udah aku sampaikan, sebenarnya Kakao sama SM ini sudah pernah berbicara. Tapi kenapa tiba-tiba Kakao ini mengambil kesempatan untuk membeli sahamnya SM dalam jumlah yang banyak? Dan kenapa tiba-tiba Izuman itu tidak mau? Nah, kalau berdasarkan analis ekonomi ini ya, seperti ini. Jadi kalau dari pihaknya Kakao, mereka bilang gini, oke, kalau kita mau beli, kan nggak bisa. Ya udahlah, kita ini juga tak investasi di perusahaan kamu dan kita coba lihat bagaimana kita ini bisa meningkatkan sinergi biar aku juga bisa berkembang, kamu juga bisa berkembang. Nah, ini aku menunjukkan bentuk keseriusanku untuk bekerja sama. Kalau dari pihak Kakao bilangnya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu kan ya. Mungkin bisa aja bilangnya gitu, tapi pelan-pelan mau mengambil alih SM. Sedangkan dari pihak Izuman, kalau berdasarkan para analis ekonomi, terkesan seperti Izuman ini merasa, wah kalau ini lebih banyak pemegang saham lain yang masuk, lama-lama dia itu bakal lebih terpojok. Apalagi sebelum kejadian ini pun sebenarnya cukup banyak rapat-rapat BOD, Board of Director dilakukan, dan cukup banyak yang tidak setuju dengan arahannya ataupun keputusannya Izuman tentang dia mengelola perusahaan. Jadi bisa jadi Izuman merasa tertekan dengan Kakao membeli ini. Dan ini berdasarkan laporan yang dibuat oleh analis perusahaan. Oke, benar-benar dari perusahaan keuangan gitu. Sekarang permasalahannya, kenapa Izuman itu nggak mau jual ke Kakao, sedangkan waktu ditawar sama Hype, dia itu bisa langsung memutuskan semua pembayaran kepada Like Planning dan juga langsung ngasih ke Hype, sedangkan ke Kakao nggak mau. Aku ngeliat di komen-komen sebelumnya, oh karena Izuman itu nggak mau kayak apa, melepaskan industri gini-gini, ada yang bilang kayak gitu di komen. Aku nggak tahu itu infonya dari mana. Tapi kalau di Korea sendiri, kebanyakan alasannya jelas. Kakao itu pingin beli SM dengan harga per sahamnya itu sekitar 91 hingga 92 ribu. Dan itu adalah harga yang dia bayar untuk jumlah saham 9% yang bakal didapatkan Kakao ini. Sedangkan Hype itu kemarin nawarnya berapa? 120 ribu. Dan itu merupakan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran saat ini. Sehingga diperkirakan Izuman sendiri merasa, loh, aku kemarin ditawar harga segini, Hype mau ngasih harga segini, ya wes tak jual aja, aku tak keluar, mumpung ada pintu keluar. Itu yang dilihat oleh para analis ekonomi. Dan kalau dipikir-pikir ya, harganya itu beda jauh loh. Kalau dari harganya Hype, total uang yang bisa didapatkan oleh Izuman itu mencapai 4,4 T. Sedangkan kalau dibeli oleh Kakao dengan harga yang mereka mau, itu cuma sekitar 3,2 triliun. Memang besar, tapi bedanya 1 triliun loh, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ngapain Hype itu sebenarnya membeli SM? Dan ini para analis juga memastikan, sudah bilang kayak gini. Hype itu profitnya tinggi. Mereka itu punya BTS, punya New Jeans, gini ini. Biasanya Hype itu mencari bisnis yang profitnya itu 15 hingga 20%. Alias, kalau mereka mendapat masukan 1M, paling tidak profitnya itu harus 150 hingga 200 juta gitu. Tapi SM itu profitnya lebih sedikit sebenarnya. Mereka itu di bawah 10%. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan pemasukan 1 miliar, untungnya itu paling sekitar ya 90 juta hingga 100 juta. Jadi sebenarnya di mata Hype, SM itu bukan perusahaan yang sangat menguntungkan secara prospek bisnis. Lah tapi kenapa? Hype itu mau membeli SM bahkan mencapai 40%, lebih tepatnya 39,8%, yang harganya itu mencapai 11 triliun. Apalagi Hype itu nggak lama sebelum ini, mereka itu katanya baru beli satu label di Amerika dengan harga 3,2 triliun. Jadi kalau misalnya sekarang Hype ini mau membeli SM Plus yang label dari Amerika ini, mereka itu harus punya uang total 15 triliun lebih. Padahal di laporan keuangan Hype di bulan September tahun 2022, masih belum lama yang lalu, mereka itu cuma punya cash sekitar 6 triliun. Oke, 6 triliun itu nggak kecil, tapi yang dibutuhkan itu 15 T. Gimana? Dan Hype memang udah bilang bahwa mereka ini bakal mengambil pinjaman sebanyak 3,2 triliun. Tapi masih
cuma 9,2 T. Sehingga dari sisi ekonomi, sebenarnya Hype itu membeli SM benar-benar gila-gilaan. Benar-benar pinjam uang untuk beli perusahaan ini. Udah gitu, profit yang diambil dari SM ini pun sebenarnya tidak terlalu tinggi. Lah terus kenapa? Tapi ini yang perlu kita ketahui. Di pasar ekonomi, tahun 2022, girl group yang paling panas adalah IVE gitu ya. Sedangkan di tahun 2023 ini, memang kita belum mengakhiri tahun, diperkirakan bakal New Jeans. New Jeans ini dari mana? Hype. Sedangkan SM tahun 2022 ada si aespa, tapi aespa pun nggak se-wow IVE gitu loh, di pandangan pasar ekonomi. IVE itu dari mana? Mereka ini dari kakao. Nah, udah gitu, kakao ini sebenarnya bisnisnya banyak banget. Dan di luar entertainment ini, mereka ini juga melakukan webtoon, bikin konten-konten juga. Dan kakao ini memang pengen banget mereka itu punya entertainment sendiri untuk memperlancar bisnis di dunia entertainment dan konten ini. Mereka itu udah punya IU, IVE, Monsta X, The Boys. Jadi mereka sendiri itu mulai melengkapi. Dan di mata Hype, ini yang terlihat. Hype yang sekarang valuasinya paling tinggi, jadi valuasi Hype itu sekitar 8 triliunan. 80 triliun, terus JYP sama SM itu sekitar 20 triliun, YG itu kayak 9 triliunan. Jadi kayak gini kan ya. Tapi kalau kakao, dia ini beli SM, apalagi kakao ini punya platform yang banyak, punya bisnis yang banyak, udah gitu cash-nya juga banyak. Jadi kalau kakao ini berhasil beli SM, Hype itu bakal melihat kakao itu tiba-tiba menjadi cukup besar dan bisa bersaing sama Hype. Sehingga dari sudut pandang Hype, oke, daripada muncul musuh yang kuat, mending sekarang tak ambil aja SM. Tapi dengan ini aku bisa mencegah musuh yang lebih besar dari pandangan ekonomi ini. Jadi kalau dari dunia ekonomi yang dilihat adalah bukannya Bang Siok itu menolong Izuman, tapi Bang Siok itu nggak pingin kakao itu menjadi lebih besar. Lebih kayak gitu pendekatannya. Ya, jadi kayak gitu. Kenapa SM? Karena SM yang sekarang lagi dijual, sedangkan YG sama JYP itu masih ya tidak dijual. Dan anehnya, diakibatkan ini, harga SM kemarin naik tuh. Soalnya Hype bilang, kita bakal beli di harga 120.000. Sedangkan sahamnya Hype turun. Karena yang investasi di sana, ataupun pemegang saham di Hype mikir, sik talah, ini loh kamu punya cash cuma 6 triliun kok mau beli perusahaan 15 triliun. Apalagi di zaman bunga bank ini lagi naik loh. Waduh, ini bahaya loh. Jadi ini merupakan pandangan dari sudut bisnis. Jadi mungkin ada juga yang merasa ini agak beda pendekatannya atau gimana. Tapi ini semua lagi-lagi adalah bisnis ya. Jadi sebenarnya SM ini bukan perusahaan yang sebenarnya sangat menggiurkan untuk Hype ternyata secara ekonomi. Oke, kalau misalnya Polo-Polo menjadi lebih tahu lagi melalui video kali ini, tuliskan di komen apa yang menarik, dan juga kalau ada pertanyaan coba tuliskan di komen. Dan jujur video yang kemarin banyak banget komen-komen yang terbalas, soalnya menurutku lumayan menarik juga pertanyaannya, dan aku sendiri kayak ini masalah bisnis jadi kayak lebih asik ngomongnya. Oke, Polo-Polo makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.